Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Kadek Yuliandari dengan NIM B1B121034 dari jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Halu Oleo. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah materi pada sebuah buku pengantar bisnis, tepatnya pada bab 19, yaitu tentang sistem informasi dan teknologi. Sebelumnya, kita perlu tahu, apa sih sistem informasi manajemen itu? Nah, sistem informasi manajemen adalah sebuah fungsi dari perusahaan yang mengawasi pemakaian, penggunaan, dan pengelolaan teknologi informasi yang termasuk di dalamnya adalah komputer dan telekomunikasi. Nah, sistem pemrosesan data secara tradisional sudah merampingkan proses perusahaan yang sudah ada, membuat perusahaan menjadi lebih efisien. Nah, sistem antar organisasi yang mengizinkan informasi untuk dibagi bersama melintasi batas organisasi, meningkatkan hubungan antara pemasok dan pelanggan. Berbicara tentang sistem informasi, tentunya hal yang tidak dapat terlepas dari sistem informasi adalah komputer. Nah, komputer adalah alat yang mampu melakukan pemrosesan dan penyimpanan informasi dalam jumlah yang sangat banyak. Seperti komputer yang belum pernah muncul 50 tahun yang lalu dalam bentuk apapun, komputer pertama yang menggunakan tabung pada tahun 1950 dapat mengisi gudang yang kecil dan menghasilkan panas yang sama dengan beberapa ribu alat pengering rambut yang dijalankan secara maksimal. Nah, selanjutnya perangkat keras komputer. Nah, kumpulan komponen komputer secara fisik disebut perangkat keras atau hardware. Nah, bagaimanapun juga perangkat keras komputer selalu berubah. Nah, komputer dibangun dengan memakai 4 dasar komponen utama. Di antaranya yaitu yang pertama, Central Processing Unit. Merupakan jantung dari sebuah komputer, sering juga disebut sebagai prosesor atau mikroprosesor yang bertanggung jawab untuk melakukan seluruh perhitungan dan pengaturan perpindahan informasi prosesor, atau dalam kata lain yang diukur dalam jutaan hitungan per detik atau semakin cepat komputer tersebut. Nah, yang kedua adalah primary storage atau media penyimpanan primer. Nah, untuk sebuah komputer berfungsi, prosesor harus mempunyai ruang kosong yang digunakan untuk menyimpan informasi sementara. Nah, komputer masa sekarang tepat menyimpan tersebut berupa keping atau chip, akses memori secara random atau random access memory yang juga dapat disebut sebagai RAM. Nah, jumlah dari RAM yang dipasang pada sistem tertentu diukur dalam jutaan karakter atau megabytes. Yang ketiga adalah secondary storage atau media penyimpanan sekunder. Nah, karena RAM hanya menyimpan data selama komputer dihidupkan, komputer juga mempunyai media penyimpanan sekunder. Nah, masa sekarang ini kebanyakan media penyimpanan sekunder berupa piringan magnetis yang biasanya disebut hard drive. Nah, hard drive secara umum memiliki beberapa miliar karakter atau gigabytes tempat penyimpanan. Yang terakhir adalah peripherals. Nah, peralatan yang dihitungkan dengan CPU baik berupa media penyimpanan primer atau juga media penyimpanan sekunder disebut peripherals. Nah, tersedia ribuan tipe general purpose dan special purpose peripherals. Selanjutnya adalah perangkat lunak komputer. Nah, tidak sama dengan sebuah mesin yang kompleks yang didesain untuk menyelesaikan tugas-tugas khusus, komputer tidak mempunyai tujuan yang sudah didefinisikan terlebih dahulu. Nah, yang membuatnya menjadi general purpose machine. Sama seperti mesin dari komputer yang disebut sebagai perangkat keras, program komputer yang ditunjukkan untuk penanganan tugas khusus yang akan dijalankan setiap saat disebut perangkat lunak atau software. Nah, berbicara tentang perangkat lunak, terdapat beberapa kategori perangkat lunak, yaitu yang pertama, perangkat lunak sistem, yang kedua, perangkat lunak aplikasi, yang ketiga, middleware, dan yang terakhir, perangkat lunak utility. Selanjutnya adalah penggunaan komputer.
Nah, penggunaan potensial dari komputer dibatasi oleh imajinasi programmer dan pengguna. Nah, tipe-tipe dari penggunaan yang menjadi hal yang umum yang pertama adalah model perhitungan. Nah, kemampuan perhitungan dari komputer sangat diperlukan perusahaan untuk membuat model yang membantu dalam memahami dan mengendalikan situasi dunia usaha dengan lebih baik lagi. Model komputer seperti ini secara fundamental berbeda dari model fisik yang digambarkan dalam bentuk permasalahan perhitungan angka-angka saja. Nah, sebagai contoh, General Motors menginginkan untuk melakukan perhitungan hambatan angin pada model mobil barunya. Yang kedua adalah sistem pemrosesan data. Nah, sama seperti media penyimpanan sekunder yang berkembang, seperti pita magnetis atau magnetic tape dan hard disk, komputer mulai mengganti sistem tradisional yang berbasis kertas sebagai dasar sistem penyimpanan data. Yang terakhir adalah sistem interorganisasional. Nah, sistem interorganisasional atau interorganisational system atau IOS menggunakan teknologi komputer dan telekomunikasi untuk memindahkan informasi keluar dari batas perusahaan. Yang selanjutnya adalah mengelola teknologi informasi. Nah, perkembangan yang penting atas teknologi informasi untuk dunia usaha saat ini berarti setiap manajer, bukan hanya si manajer, harus terbiasa dengan permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan dan teknologi informasi. Nah, berikut ini adalah bidang-bidang penting dalam mengelola teknologi informasi. Yang pertama adalah mengelola sistem arsitektur informasi perusahaan. Yang kedua, pemilihan perangkat lunak. Yang ketiga, mengelola pengembangan sistem informasi. Yang keempat, mengelola implementasi sistem informasi. Dan yang terakhir adalah mengelola keamanan sistem informasi. Selanjutnya adalah penciptaan teknologi dan implikasinya. Nah, teknologi yang baru dan pengguna yang baru untuk teknologi yang ada sekarang akan muncul dalam dekade yang akan datang. Nah, dua dari perkembangan yang penting dalam bidang teknologi adalah evolusi jaringan atau worldwide dan kemunculan dari sistem intelijen yang sesungguhnya. Nah, persyaratan jaringan worldwide pada waktu sekarang, infrastruktur telekomunikasi yang baru sedang disiapkan. Nah, infrastruktur tersebut akan memberikan perubahan atas bagaimana cara kita berkomunikasi dan bekerja. Nah, jaringan worldwide yang pertama ini contohnya adalah e-commerce. Nah, kemampuan untuk membandingkan dan membeli produk pada internet mengubah praktik bisnis banyak perusahaan. Nah, e-commerce menjanjikan dampak yang sangat besar untuk setiap industri. Keuntungan internet pada konsumen sangat banyak dan nyata. Nah, kemampuan untuk mencari produk dan membandingkan harganya menjadi sangat mudah. Perusahaan juga menggunakan keuntungan dari kenaikan penggunaan internet dalam bidang usaha enceran. Pengusaha enceran yang sudah online mampu menghasilkan pendapatan lainnya selain penjualan barang. Yang kedua adalah infrastruktur. Nah, jumlah informasi yang dapat dijalankan oleh sebuah jaringan disebut bandwidth, yang ditentukan oleh komponen fisik yang menyusun sebuah sistem. Saat ini, upaya worldwide diciptakan untuk menggantikan sistem penggunaan kabel. Sekarang ini dengan sistem kabel fiber optik. Sebuah fiber optik berdiameter setebal rambut manusia dapat membawa informasi sebanyak seperti diameter beribu-ribu gulungan kabel. Akibatnya, potensi bandwidth untuk telekomunikasi naik sangat deras. Nah, dalam prakteknya, waktu rata-rata yang diperlukan untuk mentransfer informasi yang dulunya memerlukan berjam-jam, kini menjadi hanya dalam hitungan menit saja. Materi yang ketiga adalah implikasi. Nah, jika sistem telepon lokal telah dikembangkan kemampuannya atau diganti, konsumen akan dapat berhubungan langsung ke dalam jaringan global yang beroperasi lebih cepat beberapa kali dibanding internet sekarang. Nah, jumlah peningkatan bandwidth akan dapat digunakan untuk menawarkan sangat banyak barang dan jasa secara elektronik. Misalnya, konsumen ingin membeli pakaian online akan dapat melihat gambar pakaian fotorealistik 3 dimensi. Nah, realitas virtual menampilkan teknik yang mengkombinasikan penglihatan, suara, dan sensasi-sensasi dengan komputer untuk menciptakan rasa seperti sungguh berada di sana.
Bahkan dapat digunakan untuk mensimulasikan mengendarai sebuah mobil baru dan juga dapat membuat potensi membeli rumah untuk mensimulasikan berjalan sepanjang rumah baru. Selanjutnya adalah sistem truly intelligent. Nah, sejak tahun 1950, orang-orang tertarik dan takut kepada gagasan bahwa sebuah komputer truly intelligent. Upaya awal untuk membuat komputer seperti awal sebuah kenyataan mengarah kepada penciptaan bidang artificial intelligence atau AI. Nah, tujuan AI ini adalah mengembangkan komputer yang dapat menuaikan tugas-tugas secara tradisional dan berasosiasi dengan intelektual biologis seperti memberikan alasan yang logis, bahasa, visi, dan keterampilan motorik. Nah, contoh-contoh artificial intelligence atau kecerdasan buatan yaitu yang pertama robot. Saat ini beberapa pabrik yang sangat produktif di dunia membuat perluasan penggunaan robot adaptif yang berasal dari penelitian AI. Yang kedua, sistem ahli atau expert system. Nah, sistem ini menggunakan sistem pemikiran yang canggih yang diciptakan oleh AI untuk menyelesaikan tugas-tugas yang sulit seperti diagnosis medis. Nah, perusahaan-perusahaan seperti American Express menghemat jutaan dolar per tahun dengan menggunakan sistem ahli ini. Yang ketiga adalah aplikasi bahasa alamiah atau natural language application. Komputer dengan alat pengenal suara telah terpasang secara umum dalam 5 tahun terakhir. Nah, berkat kehadiran penelitian pengenalan suara yang dilakukan oleh AI, sistem pengecekan tata bahasa dan penerjemahan sangat bergantung pada interpretasi teknik sistem aplikasi bahasa ilmiah yang dipelopori oleh AI. Yang terakhir adalah program orientasi objek atau object-oriented programming. Nah, jenis program orientasi objek seringkali diterapkan dalam sistem kemajuan saat ini, berkat penelitian pada penerapan pengetahuan yang dilakukan oleh AI. Nah, kita perlu tahu nih, masa depan internet itu ke depannya seperti apa sih? Nah, internet tampaknya telah menawarkan peluang non-paralel untuk penelitian, hubungan masyarakat, dan komunikasi. Namun, sejumlah besar karakteristik internet sangat kurang diinginkan dari sisi sebuah bisnis. Beberapa karakteristik ini diantaranya yang pertama, kekuasaan kurang sentral. Yang kedua, kurangnya penegasan organisasi. Yang ketiga, kinerja jaringan. Dan yang terakhir adalah kinerja individu. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih.